Pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Materi kita kali ini yaitu pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi perang. Yang kedua yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu ekonomi perang. Nah, apa itu ekonomi perang? Ekonomi perang itu berarti segala kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Dalam hal ini, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi perang. Jadi, seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Nah, langkah-langkah yang seperti apa yang dilakukan Jepang dalam bidang ekonomi? Yang pertama itu di Jawa, yaitu peningkatan produksi padi. Yang kedua, wajib serah padi. Kemudian hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang, yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Yang artinya seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Yang ketiga, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Autarki itu merupakan memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Yang kelima, sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan. Bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Nah, kemudian materi kita yang kedua itu adalah pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, pendidikan Jepang memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Kemudian yang kedua, model pengajaran dengan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain pendidikan formal, diadakan juga kursus. Kemudian pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Nah, berikutnya penerapan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang. Karena apa? Karena bahasa pengantar dalam pengajaran itu adalah bahasa Jepang. Nah, hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia. Inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Kemudian dalam pendidikan memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Nah, contoh misalnya kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang. Kemudian lagu-lagu yang digunakan juga adalah lagu-lagu yang berbaur dengan bahasa Jepang. Itu adalah pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan memberikan kebudayaan Jepang, diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada. Nah, salah satunya yang melepaskan aspek pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Untuk itu, para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Sementara pada masa Jepang, konsep diskriminasi tidak ada, tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari keilmuan maupun mutu murid dan guru. Nah, contoh sekolah yang ada pada masa pendudukan Jepang itu bisa kalian lihat. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh sekolah yang ada pada masa pendudukan Jepang.
Nah, bisa dikatakan bahwa hampir 90% sekolah menengah yang didirikan Belanda dihapuskan oleh Jepang karena Jepang ingin menghapuskan rakyat Indonesia dari pengaruh Barat. Karena itu merupakan tujuan dari Jepang tadi, maka di seluruh sekolah-sekolah itu wajib menggunakan bahasa Jepang. Nah, salah satunya Jepang ingin mengenalkan Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Nah, itulah pembahasan singkat kita dalam materi pembelajaran kita kali ini. Nah, demikian pembelajaran singkat kita kali ini. Apabila masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Nah, minggu depan kita akan masuk materi baru, yaitu pengerahan Romusa dan perang melawan sang tirani. Sekian pembelajaran kita. Selamat pagi.